Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada materi kita kali ini di mata kuliah testing dan implementasi sistem, kita masuk ke materi yaitu pengembangan dan perancangan perangkat lunak. Ya, langsung saja. Jadi di dalam materi ini kita nanti akan membahas yaitu metode yang digunakan dalam pengembangan sistem yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di awal di materi pengantar sedikit ya, sekilas tentang SDLC, yaitu System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Nah, di dalam SDLC kita lihat dulu penjelasan terkait definisinya, yaitu sebuah siklus hidup pengembangan sistem berupa suatu proses pembuatan dan pengubahan sistem dengan menggunakan model dan metodologi dalam pengembangannya atau rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi pada dasarnya SDLC ini adalah sebuah metodologi, ya, sebuah metode gitu ya. Sehingga dalam metode ini nanti akan melahirkan beberapa model-model. Ya, diantaranya seperti nanti adanya waterfall model, kemudian ada spiral model, ada prototype model, dan lain sebagainya. Nah, metodologi ini nanti akan membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Oke, di dalam SDLC itu sebenarnya ada beberapa model tahapan ya. Ada beberapa model tahapan, tapi secara globalnya itu ada 10 tahapan. Ya, nah ini saya mengambil kutipan dari buku dari AS Rosa dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, apa saja 10 tahapan global dari SDLC? Yang pertama itu akan dimulai dari tahap inisiasi, kemudian ada tahap pengembang konsep sistem, kemudian ada perencanaan, kemudian ada analisis kebutuhan, kemudian ada desain, kemudian ada pengembangan, kemudian ada integrasi dan pengujian. Yang kedelapan itu ada implementasi, kemudian ada operasi dan pemeliharaan, dan terakhir itu ada disposisi. Oke, baik, langsung saja kita akan bahas satu persatu dari semua tahapan ini. Nah, yang pertama adalah tahapan inisiasi. Ya, tahapan ini biasanya nanti akan ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Ya, nah kalau secara umum sebenarnya tahapan dari SDLC itu mulai dari perencanaan dulu, planning, gitu ya. Nah, tapi itu hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang ketika ingin mengembangkan sistem dia sudah punya tenaga gitu ya, tenaga IT untuk mengembangkan sistemnya. Nah, namun bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang belum punya gitu ya, yang tidak mempunyai tenaga ahli dalam proses pengembangan sistem, maka dia akan meminta jasa pengembang sistem untuk membangun sebuah sistem untuk perusahaannya. Artinya nanti akan lahirlah proposal-proposal yang nanti ditawarkan oleh jasa-jasa pengembangan perangkat lunak yang ditawarkan nanti kepada perusahaan tersebut. Nah, ini adalah tahapan yang pertama, yaitu inisiasi, yaitu pembuatan proposal. Nah, biasanya nanti di dalam tahapan inisiasi itu nanti ada beberapa kegiatan seperti nanti menentukan durasi waktu yang dibutuhkan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, kemudian menentukan sumber daya dan sistem yang dibutuhkan, merencanakan jadwal pelaksanaan proyek, dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga anggaran-anggaran nanti akan ditampilkan di dalam proposal ini. Nah, kemudian tahapan selanjutnya itu adalah pengembangan konsep sistem, ya. Ya, itu mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem, analisis manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan sistem. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, baru nanti di sini kita mulai dengan tahapan perencanaan atau planning, ya, yaitu mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan lainnya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber perencanaan lainnya dan menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya resource yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Ya, jadi mungkin kegiatan-kegiatan lain yang terdapat di dalam perencanaan ini adalah yaitu pembuatan atau pembentukan dan konsolidasi penggabungan dari tim pengembang. Ya. Nah, nanti ada juga mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, kemudian mengidentifikasi apakah masa-masa yang bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, kemudian juga nanti ada menentukan evaluasi strategi yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah analisa kebutuhan atau requirement analysis. Nah, jadi setelah kita rencanakan semuanya, apa yang akan kita bangun, gitu ya. Nah, berapa waktunya, siapa anggota tim dari pengembang proyek perangkat lunaknya, kemudian bagaimana jadwal pelaksanaannya, baru kita lakukan pengumpulan data.
sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kita akan mengumpulkan informasi, mendefinisikan sistem requirement-nya gitu ya. Kemudian memprioritaskan kebutuhan apa saja, kemudian menyusun dan mengevaluasi alternatif, kemudian mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen ya. Jadi di dalam tahapan analisis ini nanti semua akan harus dianalisis, baik itu kebutuhan berdasarkan dari sistem yang sedang berjalan dan nanti kita usulkan dengan sistem yang baru gitu ya. Nah, kemudian baru kita lakukan desain atau perancangan gitu ya. Nah, setelah semua analisis kebutuhannya didapatkan gitu ya, apa yang akan kita buat, kita menggunakan apa nantinya. Nah, baru kita buat desain perancangannya ya sesuai dengan analisis kebutuhan dan rencana awal yang sudah kita tetapkan gitu ya. Nah, desain itu mentransformasikan sistem lama menjadi sistem baru yang berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Jadi dokumen desain sistem itu fokus pada bagaimana memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Jadi nanti ada dua perancangan desain, yaitu perancangan konseptual dan juga perancangan fisik gitu ya. Jadi kalau perancangan konseptual itu lebih kepada bagaimana nanti kita merancang alur dari logika sistemnya gitu ya. Nah, seperti nanti kita merancang DFD-nya, kita merancang IRD-nya, kemudian normalisasi, flowchart dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang perancangan fisik itu nanti berupa perancangan seperti input ya, desain input, desain output gitu ya. Nah, serta desain lainnya atau istilah lainnya adalah desain terinci. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan atau development, yaitu mengonversikan desain sistem informasi yang telah lengkap, termasuk bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan, membuat basis data atau file pengujian, pengkodean, pengoptimalisasian, dan memperbaiki dan membersihkan program serta peninjauan pengujian. Ya. Nah, dalam tahapan pengembangan ini baru nanti kita melakukan istilahnya pengkodean. Kalau di tahapan yang yang 6 tahapan dari SDLC ini ibaratnya sama dengan implementasi ya. Implementasi yang diartikan ke dalam mengubah atau mengkonversikan atau menerjemahkan desain model ya, bahasa pemodelan ke dalam bahasa pemrograman ya. Nah, sedangkan untuk di 10 tahapan ini disebut sebagai pengembangan, bukan implementasi. Nah, nanti di tahapan implementasi lain lagi ya. Maksudnya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahapan ketujuh adalah integrasi dan pengujian ya. Ini nanti setelah sistem dibangun baru kita lakukan pengujian ya dan juga pengintegrasian nantinya ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan kualitas ya, penjaminan kualitas atau quality assurance dari sistem yang kita bangun. Nah, baru selanjutnya adalah implementasi ya. Nah, implementasi di tahapan ini dimaksud adalah bagaimana nanti sistem yang telah dibangun itu nanti dipersiapkan untuk diimplementasikan di user ya, di lingkungan user. Nah, kemudian 9 adalah setelah dilakukan pengimplementasian baru dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan ya. Nah, ini nanti tujuannya mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pada lingkungan produksi atau pada lingkungan user, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan ya. Nah, terakhir baru dilakukan disposisi ya, yaitu adalah aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas user. Artinya ini nanti akan dilakukan proses migrasi dari data lama ke data yang baru atau dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Jadi data-data yang ada di sistem lama itu nanti dimigrasikan ke dalam sistem yang baru nantinya. Ya. Nah, ada beberapa model-model SDLC yang wajib kita pelajari ya. Di sini kita akan bahas ada 3 model ya yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah waterfall model. Ini adalah model yang paling umum digunakan ya pada saat ini. Nah, jadi model waterfall ini terdiri dari beberapa tahapan. Di sini kita ambil salah satu contoh modelnya ya
Sebenarnya banyak sekali ini model-model yang tersedia di internet yang mungkin kita bisa lihat. Tapi ini salah satunya, yaitu yang pertama adalah requirement definition, system and software design, kemudian implementasi unit testing. Nah, di sini untuk tahapan ini disebut sebagai pengkodingan, ya, pengkodingan atau instalasi program. Nah, kemudian di tahapan selanjutnya itu juga sama, implementation and unit testing, tapi ini lebih kepada pengujiannya, ya. Nah, kemudian terakhir itu ada operation and maintenance. Ya, sebenarnya ini ada model yang lain dari ini, ya, nanti sama saja. Yang penting model waterfall ini adalah pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan metode pengembangan linear atau berurutan. Jadi istilahnya dalam model waterfall ini ada model yang sifatnya linear atau berurutan. Jadi dari setiap fase itu harus terlalui terlebih dahulu, ya, harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa lanjut ke tahap berikutnya, ya. Nah, jadi kalau seandainya terjadi kendala pada tahapan awal atau tahapan berikutnya, maka nanti akan cek kembali ke tahapan sebelumnya gitu ya, sampai nanti tidak ada masalah lagi, baru kita bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya dari proses pengembangan sistem. Nah, kemudian kita bisa lihat nih penjelasan, nanti bisa dibaca saja. Itu ada tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak, kemudian desain, ya. Nah, kemudian ada pembuatan kode program atau implementasi, kemudian yang keempat adalah pengujian, ya, serta yang terakhir adalah pendukung dan pemeliharaan. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing setiap tahapan yang ada di dalam model waterfall. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari model waterfall, ya. Nah, jadi model waterfall ini adalah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan. Artinya, ini adalah model yang paling banyak digunakan saat ini, gitu ya. Karena sifatnya lebih handal dibandingkan model-model yang lain, gitu. Nah, jadi untuk model waterfall ini cocok untuk sistem software berskala besar dan juga cocok untuk software sistem yang sifatnya generik, ya. Artinya generik ini bisa berkembang terus, gitu. Nah, kemudian pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol, ya. Nah, ini kelebihan dari model waterfall. Nah, kemudian kalau kekurangannya itu adalah persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Artinya, ketika kita melakukan analisis sebuah sistem, ya, dengan menggunakan model waterfall ini, tentu kita harus menggambarkan kebutuhan-kebutuhan dari user kita dengan jelas. Ya, kita harus desain sistem kita dengan jelas, artinya tidak ada kesalahan. Kalau seandainya terjadi kesalahan, itu akan berakibat pada proses selanjutnya, ya, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang juga akan semakin besar, gitu ya. Jadi persyaratan sistemnya itu harus digambarkan dengan jelas, tidak boleh ada kesalahan. Nah, kemudian rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah, gitu ya. Nah, kemudian sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan, gitu. Jadi memang kalau dari segi kekurangannya sebenarnya kan ini akan menjadi kelebihan, tapi dengan persyaratan yang harus digambarkan dengan jelas, tentu kita harus benar-benar jeli, tidak ada kesalahan, gitu. Nah, kemudian model yang kedua adalah model prototyping, ya. Model prototyping ini adalah model yang paling sederhana, gitu ya, yang paling sederhana dan paling cepat, gitu ya. Nah, jadi di dalam model model prototyping ini ada 3 tahapan, mulai dari mendengarkan pelanggan, membangun konstruksi atau prototype, dan melakukan uji pelanggan, ya. Nah, pada model prototyping ini nanti kita setiap tahapannya akan selalu melibatkan user atau pelanggan kita, ya. Sehingga apapun kebutuhan-kebutuhan pelanggan itu selalu disampaikan setiap tahapan. Beda dengan model waterfall. Model waterfall itu hanya di awal saja. Kita melakukan analisis, kita itu hanya di awal saja. Tapi kalau prototyping, ya setiap proses tahapan itu selalu kita libatkan pelanggan. Jadi kalau seandainya ada kebutuhan tambahan dari pelanggan kita atau user kita, maka kita harus siap untuk menambahkannya, gitu ya. Nah, oke, ini ada penjelasan dari setiap tahapan, ya. Ini bisa dibaca, ya, mulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan, ya. Nah, kemudian nanti ada apa? Tahapan selanjutnya, ya. Ini ya, mulai dari mendengarkan pelanggan. Ya,
nanti developer dan klien itu nanti akan bertemu dan menentukan tujuan umum. Kemudian baru tahap konstruksi prototype atau perancangan. Perancangan nanti dilakukan dengan cepat dan rancangan mewakili semua aspek software yang diketahui. Pada tahap ini pembuatan prototype dibangun nantinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi klien itu akan mengevaluasi atau testing prototype yang kita buat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan software kita. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari model prototyping. Dari segi kelebihan, prototype ini melibatkan user dalam analisis dan desain, ya. Kemudian menghemat biaya, terutama pada bagian analisis. Nah, kemudian mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi dan untuk prototyping ini mungkin lebih cocok nanti proyek skala kecil, ya, karena sifatnya yang terlalu singkat tadi dalam proses pengembangannya. Nah, kemudian kekurangan, ya, untuk menghemat waktu biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanannya. Nah, tidak cocok untuk diimplementasi pada sebuah sistem yang sangat besar dan global. Nah, kemudian proses analisis dan perancangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya adalah prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah model yang ketiga adalah model spiral. Nah, ini model spiral ini secara penjelasan kita bisa lihat dari gambar ini sebenarnya adalah gabungan dari kedua model yang sebelumnya kita bahas, yaitu waterfall model dan prototype model, ya. Nah, jadi ibaratnya ini semakin rumit, ya, semakin rumit. Di mana nanti di dalam model spiral ini nanti akan ada pengawasan, ya. Nah, itu dilakukan pada proses risk analysis, gitu ya. Jadi di dalam model spiral ini ada satu tahapan lagi, itu tahapan risk analysis. Sehingga nanti di setiap proses pengembangan perangkat lunaknya ada mungkin beberapa planning yang nanti akan dibentuk, ya, jika seandainya sistem ini dalam proses pengembangan tidak berjalan sesuai dengan semestinya, ya. Itu nanti akan ada risk analysis-nya. Nah, di dalam tahapan model spiral ini sama seperti yang ada di dalam waterfall dan prototype, ya, berarti gabungan, ya. Jadi istilahnya setiap tahapan yang ada di dalam waterfall model itu kita selalu libatkan pelanggan kita, ya, atau user kita. Ini nanti silahkan dibaca. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Nah, kelebihannya itu dapat disesuaikan dengan perangkat lunak yang biasa dipakai. Ya, ini juga sama dengan waterfall, ini cocok untuk proyek skala besar, ya. Nah, kemudian pengembangan dan pemakaian dapat mudah memahami bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Nah, karena ini ada kelebihan tadi, ya. Ini ada risk analysis-nya di dalam tahapan model spiral, ya. Ya, kemudian membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan serius, ya. Nah, makanya tadi ada risk analysis. Nah, untuk kekurangannya adalah model spiral itu belum terpercaya, ya, artinya belum banyak orang yang menggunakan, ya. Nah, kemudian memerlukan tenaga ahli yang memperkirakan risiko karena tadi ada tahapan yang disebut dengan risk analysis, berarti kita memerlukan tenaga ahlinya. Nah, kemudian belum terbukti apakah metode ini cukup efisien, ya, karena masih relatif baru. Kemudian memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal, kemudian butuh waktu yang lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut, ya. Jadi model spiral, model yang mungkin jarang digunakan, ya, karena mungkin lebih baik kita menggunakan model waterfall, ya, untuk proyek skala besar. Nah, ini ada tugas, nanti silakan saudara rangkum semua materi yang diberikan pada materi kali ini, ya. Buat di dalam catatan, nanti di foto, kemudian scan, buat dalam bentuk PDF, kemudian diupload ke dalam link Google Form yang nanti akan saya berikan. Nah, silakan dikerjakan hari ini dan diupload hari ini. Batas waktunya itu adalah sampai hari ini, ya. Nah,
Jika nanti diperlukan, silakan nanti cari referensi lain tambahan berdasarkan pembahasan yang ada di modul ini. Jadi nanti ada mungkin pembahasan-pembahasan yang saudara masih rasa kurang gitu ya, silakan ditambahkan, cari dari referensi lain. Nah, ini akan menjadi nilai tambahan saudara nanti ya. Nah, jadi saya minta saudara dari materi yang saya berikan di sini itu silakan diringkas dan ditambahkan dengan referensi lainnya gitu ya, dari luar modul ini. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.